Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Belitung. Saya sedang berada di Belitung, tepatnya di pantai di mana lokasi syuting film Laskar Pelangi yang booming tahun 2008. Sampai-sampai ini sebuah film drama menempati peringkat teratas selama 8 tahun dengan 4.600.000 penonton. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang. Kita berjumpa dengan firman Tuhan dari Pantai Belitung. Sebuah kabar gembira untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan firman Tuhan yang luar biasa untuk hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, masih dari salah satu pojok di Pantai Belitung, di depan warung, kita menikmati kelapa muda. Namun, saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Imamat 10, ayat 10 dan 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan pada mereka dengan perantaraan Musa. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Dalam kitab Imamat, pesan khusus kepada para imam harus mampu membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus, yang najis dengan yang tidak najis. Satu. Tetapi tidak cukup hanya membedakan. Harus juga mampu mengajarkan. Tapi saudara-saudara, sangat singkat ungkapan firman Tuhan ini sebetulnya ingin menyampaikan juga orang yang bisa membedakan. Supaya bisa mengajarkan tentu harus mengalami. Tidak mungkin dia hanya mampu membedakan teoritis dan mengajarkan. Karena di dalam pembedaan itu semakin afdol, semakin mantap ketika kita sudah berupaya menghidupinya. Barulah kita bisa dengan sangat enak, dengan sangat jelas untuk menjelaskan kepada orang lain, dan bahkan orang lain pun akan sangat mudah mengerti. Karena itu dari pengalaman kita. Nah, itulah saudara-saudara tradisi imam. Saya jadi bertanya, tentu yang diajarkan ini bukan hanya untuk para imam. Tentu ini diajarkan juga untuk seluruh umat. Makanya dikatakan ajarkanlah itu kepada Israel. Artinya, panggilan untuk membedakan yang kudus dan tidak kudus, untuk hidup di dalam yang kudus, dan untuk mengajarkan itu kepada orang lain, itu panggilan untuk semua, dimulai dari para imam. Nah, yang kedua poin penting kita lihat saudara, panggilan untuk hidup kudus, sampaikanlah itu kepada orang lain, kepada generasi berikut. Artinya Tuhan mau kekudusan ini merupakan warisan dari generasi ke generasi. Di sini kita lihat tanggung jawab generasi yang lebih tua, atau katakanlah untuk keluarga, tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat ditekankan. Dan memang masuk akal. Bagaimana kita mau mengajarkan itu kepada anak? Kalau teori yang kita pahami itu dilihat oleh anak kita, tidak kita lakukan di dalam kehidupan. Dan buahnya anak akan dengar kepada kita
dan akan mampu melakukannya karena mereka mendengar ajaran kita dan mereka melihat bagaimana kita melakukannya. Nah, di situ kekuatannya, saudara-saudara. Itulah firman Tuhan bagi kita. Oke, ada sedikit, Abang Pendeta, antara kudus dan tidak kudus. Terkadang kita ini di gereja ya, sebagai pelayan gereja, ketika seorang jemaat memberikan ucapan syukurnya atas apa yang diperolehnya, gereja tidak pernah bertanya apakah ini bersumber dari yang kudus atau tidak kudus. Gimana itu? Apakah gereja berhak menanyakan itu? Seperti tadi kita di notaris dinyatakan uang membeli ini harus berasal dari uang yang sah. Iya. Berarti kan uang yang kudus gitu. Bukan money laundry ya, hasil money laundry ya. Yang didoakan itu udah kudus. Iya. Iya, pertanyaan sangat menarik dan artinya ini bukan pertanyaan yang aneh, kita semua bisa membenarkan itu. Apakah persembahan kita kepada Tuhan itu kudus, padahal gereja nggak pernah menanyakan itu hasil dari kerja yang benar apa enggak? Atau jangan-jangan sebetulnya gereja tahu itu nggak benar, tapi nggak ditanya, yang penting sudah masuk gereja. Akan begitu. Nah, Pak Silaban tadi nyentil, kalau sudah disampaikan ke gereja, didoakan itu kudus. Nah, ini saudara-saudara, ini tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mengatakan itu tidak baik, untuk mengatakan itu baik, enggak. Ini sebuah proses pergumulan. Karena apa? Karena ketika dia mau memberi, dia berpikir dong dia memberi ke gereja. Tentu di situ ada niat baiknya. Dan ketika dia menghasilkan itu pun mungkin tidak sejahat yang kita pikirkan. Itu pun mungkin banyak faktor-faktor keterpaksaan. Jangan-jangan kegampangan lebih gampang melakukan yang jahat itu di gereja atau di dunia luar. Jangan-jangan lebih gampang korupsi di gereja, merasa tidak bersalah karena di gereja. Sementara yang di luar mungkin alasannya karena sistem, mungkin alasannya karena memang tidak bisa lagi keluar dari itu demi orang lain, tapi sebetulnya dia tahu itu salah. Nah, pertanyaannya mana lebih baik? Tahu itu salah, berat melakukan, atau menganggap itu benar padahal salah, sehingga gampang melakukan. Nah, itulah saudara. Jadi ini pertanyaan memang sangat menarik, apalagi di depan kelapa muda sambil minum. Bisa ya, ya, pertanyaan yang agak membuat telinga pendeta panas ini bisa disejukkan dengan minum air kelapa muda. Ya. Nah, memang hal-hal seperti ini, tapi kalau saya tetap bersikap positif, berpikir, karena saya tidak pernah dan tidak mau memikirkan orang sejahat apa. Artinya tetap lihat sisi positif, dia akan datang ke gereja. Kalau memang dia nggak benar, ngapain ke gereja dikasih? Ya, tentu ada pertimbangannya, masih ada hatinya. Dan saya bilang tadi ini proses, inilah yang lama-kelamaan terakumulasi, akhirnya semakin baik, semakin baik. Dan saya kira hidup bergereja juga begitu, bukan hitam putih. Karena warga gereja, kalau sudah baik semua, saya kira bukan warga gereja. Justru pelayanan kita terhadap semua orang, bagaimanalah supaya hidup kita, semua warga jemaat semakin baik ke depan. Nah, itulah pelayanan. Dan di sini kita tidak boleh menghakimi. Itulah pelayanan. Itulah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sangat sederhana, tapi sebetulnya sangat aktual dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya orang tertentu yang menurut kita yang jadi objek percakapan kita di sini, tapi sebetulnya ini pertanyaan kembali untuk semua orang. Apakah kita kudus datang ke hadapan Tuhan? Konsekuensinya, apakah persembahan kita itu kudus di hadapan Tuhan? Dan lebih lanjut lagi, apakah motif kita bergereja, beribadah itu kudus? Semua akhirnya dipertanyakan. Tapi tidak usah ragu, Tuhan masih memberi kesempatan. Kita masih hidup, kita masih berproses selama bernafas. Kesempatan dari Tuhan itu kita pakai
dan pimpinan Roh Kudus akan memampukan kita sampai kepada rencana Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara, dan marilah kita menutup perenungan kita pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami boleh hidup dan berproses ditempa oleh firman-Mu untuk semakin baik, semakin kudus. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mengajak kita untuk hidup kudus, tetap intinya adalah agar kita di dunia ini hidup bahagia. Emang untuk apa sih hidup ini? Oleh karena itu, jangan lupa untuk bahagia.